alaikum, diterima iman dan Islamnya, diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Allahumma Amin. qillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Oke, kembali ke hari ini. Mungkin hari ini adalah minggu terakhir ya bagi saya. Betul nggak, Bu Warjuk nih? Iya, Pak. Ya, hari ini minggu terakhir atau pertemuan terakhir, berarti materi terakhir. Nah, mungkin minggu depan sudah hari Selasa ya, bukan hari Jumat lagi. Sudah ada kabar lagi dari Bu Prof? Belum ada WA dari beliau, Pak. Belum Belum di ya. follow up juga. Nanti kayaknya hari Senin di follow up-nya. Ya, jadi sudah siapkan ya presentasinya untuk beliau. Oke. Baik, salah satu mungkin ya, salah satu memang pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan pembelajaran untuk anak normal itu saya pikir berbeda ya. Baik itu strateginya, mungkin modelnya, mungkin metodenya, strateginya gitu ya. Itu berbeda karena memang ada sesuatu yang khusus. Kalau yang berkebutuhan khususnya itu adalah uniform misalnya, satu jenis kebutuhan khusus itu mungkin bisa sedikit diselaraskan lah. Oh, metodenya pas gini. Tapi kalau misalnya kebutuhan khususnya itu ternyata berbeda-beda, ada yang tipe A, tipe B, tipe C, nah, itu kayaknya cara ngajarnya itu tidak bisa secara keseluruhan, tapi mungkin secara private. Oke, baik. Hari ini sedikit lagi tentang multimedia learning. Prinsip yang akan kita pakai atau kita diskusikan hari ini adalah pertaining dan segmenting principle. Itu ya, hanya dikurang spasi. Pertaining and segmenting principle. Nah, kasusnya ini adalah berhubungan dengan sesuatu mungkin saat ini ya. Saat ini sih kayaknya cocok sekali. Beberapa minggu lalu mungkin kita sudah berbicara bagaimana mengatasi suatu materi yang tidak terdesain dengan baik. Artinya mungkin dengan cara apa itu dilakukannya? Misalnya kayak kemarin ya, redundannya dikurangi. Kemudian suaranya dengan tulisannya pilih salah satu. Kemudian tulisannya ditempatkan di tempat yang cocok dengan gambar dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan berbicara di situasinya adalah kebalikan dengan zaman dulu ya, kebalikan dengan zaman dulu. Di mana apa? Di mana zaman dulu itu sumber belajarnya adalah sangat sedikit. Sumber belajarnya sangat sedikit sekali. Saat ini kebalikan. Saat ini kebalikan. Tapi apa? Kebalikannya di mana? Kebalikannya adalah di mana sumber belajar itu saat ini banyak sekali. Bahkan apa? Banjir gitu ya. Banjir sumber belajar. Dari yang benar, yang agak benar, yang sangat benar, yang sepertinya benar, bahkan yang salah. Informasi itu ada semua di sana. Akibatnya apa? Akibatnya bingung. Betul ya? Sedikit sekali informasi itu bingung. Banyak sekali informasi tentang suatu hal juga bingung. Kalau dulu bingung mencarinya, sekarang bingung menyaringnya. Yang mana sih sebenarnya? Yang banyak yang butuh itu, yang mana sebenarnya? Yang enak dibaca itu, yang mana sebenarnya? Dan seterusnya. Nah, itu jadi, dan di lain pihak mungkin kayak dulu ya, perkembangan komputer, kemudian secara hardware maupun secara software itu dulu dengan kapasitas komputer zaman dulu baik hardware maupun software, maka permasalahan yang bisa dipecahkan oleh komputer ya segitu. Misalnya lapalnya begini gitu. Dengan sekarang kapasitas dan kemampuan komputer baik hardware dan software yang mungkin sudah sangat bagus, itu jadi segini gitu. Mungkin segini. Jadi gede sekali ya.
jadi tinggi sekali. Jadi apapun bisa dilakukan oleh komputer, termasuk yang mungkin menjadi pembeda antara manusia dengan bukan manusia, gitu Pak, akal dan pikiran gitu. Sekarang akan dimasukkan itu akal dan pikirannya. Ya salah satunya misalnya, salah satunya lah mungkin tidak hanya akal dan pikiran saja, tapi komunikasi. Dengan adanya natural language processing, di mana kita ngobrol dengan sesuatu orang di sana dan ketahuan atau tidak siapa orang di sana, maksud saya itu mesin atau manusia. Jadi, kalau dia bisa mengobrol dengan dengan kita, dengan tema kita, dengan tidak mengenal bahwa dia manusia atau bukan, berarti komputer tersebut atau sistem tersebut sudah sangat hebat sekali. Artinya Pak, sudah tidak bisa membedakan antara manusia dan mesin. Sudah tidak bisa membedakan antara ngomongnya manusia dengan ngomongnya mesin. Mesin sudah bisa seluas manusia ngomong. Nah, bagaimana bisa luas? Ya kalau ilmunya, pengetahuannya, mungkin pikirannya, kalau di kita ya, pikirannya, memorinya, datanya, data dengan data diungkap jadi suatu pengetahuan, pengetahuan dengan pengetahuan yang lain menjadi meta pengetahuan, sehingga kita bisa memprediksi dan seterusnya. Itu tidak mungkin nyambung kalau mereka sistem tersebut tidak punya itu. Bahkan kalau sisi pengetahuan gitu ya, bahkan kalau sisi pengetahuan mungkin komputer lebih hebat dari kita. Kita semakin tua, maksudnya semakin hilang itu pengetahuan. Semakin banyak lupa. Kenapa? Semakin mungkin sedikit sel-sel otak itu sudah tidak berfungsi sebagai penyimpan. Atau mungkin kapasitas sudah penuh. Dari dulu diisi, kapasitas sudah penuh. Sehingga apa? Overload. Akibatnya apa? Akibatnya yang lama mungkin tertimpa ya, yang baru susah masuk. Nah, itu tambah parah ya. Tambah parah. Akibatnya ya tadi lupa atau mungkin susah masuk ilmu yang baru. Dengan demikian, nah itu manusia. Mesin tidak, komputer tidak. Bahkan sekarang dengan adanya mungkin grid computing, kemarin ya saya bilang grid computing, komputer itu menjadi terhubung ke semua komputer yang lain, satu kesatuan, jadi paralel processing dan distributed processing. Jadi dua itu, paralel dan distributed processing. Dan automatis atau otomatis dia termasuk ke mesin yang berdiri sendiri, artinya punya memori, punya prosesor gitu ya, punya OS-nya ya. Tapi dia bisa menyimpan bagian daripada informasi yang dibutuhkan. Sehingga ya tadi suatu saat kita itu lebih diatur oleh si komputer. Mungkin sekarang juga sudah mulai gitu ya. Ini kata komputernya gini ya. Kalau dulu enggak, komputer itu hanya tolong hitungkan, tolong carikan, tolong ambilkan, tolong bacakan, tolong dan seterusnya. Sekarang kata komputer gini, nggak bisa, ini harus gini, nggak bisa, komputernya harus gini ngomongnya. Itu sebagai ya operator minta data kepada user ya gitu bentuknya. Nah itu jadi dengan adanya komputer yang berkemampuan lebih tinggi, mungkin tidak hanya komputer sebenarnya, tapi yang lain pun, kasus-kasus yang lain pun, semakin ada infrastruktur, maka semakin tinggi beban atau masalah yang dihadapi. Dulu misalnya ya, di jalan perumahan saya, karena aspalnya tipis, maka dipatok itu. Kendaraan berbobot sekian ton tidak boleh masuk. Sekarang di beton semua masuk. Jadi bobot yang dari motor, dari sub misalnya, atau dari bahkan truk, bahkan mungkin dump truk masuk semua gitu. Artinya apa? Semakin baik infrastruktur, semakin masalahnya itu tidak hilang gitu, tidak sama, bahkan lebih tinggi. Jadi selalu lebih tinggi masalah itu. Ini pun sama. Sini pun sama. Nah, akibatnya ini berpengaruh terhadap
dengan banyaknya sumber informasi gitu ya, mungkin masalah atau yang dilakukan di dalam pembelajaran pun ternyata itu bisa saja meningkat. Dulu karena tidak ada bahan, cuma segini saja. Jadi kasih cuma materi A, B, C. Nah, cuma ngetik aja lah kita dan komputer, cuma ngetik saja. Sekarang bisa buat gambar di komputer, bisa buat film di komputer, bisa buat desain di komputer. Kalau dulu belum tahu itu, ya nggak bisa kita menggunakan itu karena komputer kita hanya bisa ngetik pun pakai WordStar ya. Pernah pakai WordStar nggak di sini? Nggak ada ya. Oh, zaman apa itu WordStar ya? Nggak apa itu WordStar. Di saya masih ada. Jadi alhamdulillah saya tuh mengawal perkembangan komputer sebenarnya dari komputer yang sangat sederhana pakai disket, kemudian disket yang besar jadi kecil, kemudian jadi masuk jadi hard disk, ada hard disk 20 mega dulu harus, wah 20 mega itu gede sekali itu. Kemudian dari apa DOS menjadi Win ya, jadi Windows 31 itu waduh hebat banget. Kemudian sekarang sudah sangat bagus. Banyak sekali informasi, banyak sekali sistem, banyak sekali di berbagai bidang. Nah, alhamdulillah jadi dari dulu sampai saat ini perkembangan komputer itu masih bisa diikutin lah. Nah, kembali ke sini apa itu pre-training dan segmenting pada dasarnya adalah seperti ini. Untuk kasus-kasus yang sulit atau yang baru atau mungkin yang besar atau istilahnya kompleks lah. Terutama bagi beginner ya, terutama bagi sesuatu yang baru, orang pertama mengenal gitu. Orang pertama mengenal. Jadi kalau orang sudah paham sih sedikit pengalaman, sudah tahu sebagian, mungkin yang sebagian lain itu tidak kompleks. Kenapa? Karena tinggal sebagian lagi. Tapi kalau belum tahu seluruhnya, maka 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian itu menjadi kompleks. Kenapa? Karena memang sebagian tidak ada yang tahu dari itu. Nah, sehingga apa? Ada 2 pendekatan. Pertama adalah key. Apa kuncinya? Kalau saya belajar itu ngapain sih kuncinya? Nah, jadi hari ini media multimedia learning itu kata kunci hari ini adalah pre-training dan segmenting. Nah, dengan ngomong gitu, maka apa? Maka sebelumnya kasih tahu dulu, apa sih pre-training itu? Jadi selain know the name, kita juga harus know karakteristik. Jadi kalau saya ngomong sesuatu tentang suatu bidang ilmu, maka pasti apa yang diomongin, istilah apa itu? Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya ngomong saluran pernapasan, kemudian ada di sana ya udara masuk melewat trakea, kemudian lam, kemudian aduh apa sih trakea itu misalnya, apa itu lam itu misalnya. Nah, istilah-istilah itu sebelum kita mengetahui secara keseluruhan alurnya, maka yang harus diketahui dulu adalah lamnya itu apa, trakea itu apa misalnya ya, dan yang lainnya. Bagi orang bukan biologi atau dokter atau THT, misalnya dokter THT apalagi, oh itu sangat kompleks, saya nggak paham ngomong trakea dari tadi apa sih sebenarnya, mungkin ya gitu ya. Dari ngomong kita nggak ke dalam dulu tuh, nggak ke bawah dulu. Jadi kita ngomong saja di bidang kita, sementara orang lain pada saat itu mendengarkan dia ngomong apa sih sebenarnya, istilah apa sih itu. Nah, jadi menurut prinsip ini namanya pre-training itu, si user itu atau pendengar itu harus dikasih tahu dulu kuncinya apa yang akan kita bicarakan. Nah, jadi hari ini kunci yang kita bicarakan ada 2. Pertama adalah pre-training, kedua adalah segmentasi. Apa pre-training? Nah, pre-training itu adalah mengetahui, the learner harus mengetahui
know the name and the characteristic of the key concept. Sedangkan the segmenting apa sih segmenting itu? Nah, ini gampang. Segmenting adalah mensegmentasi gitu. Mensegmentasi complexity menjadi segmen-segmen yang kecil. Kalau istilah kita namanya breakdown. Breakdown. Ini konsep untuk pekerjaan yang kompleks. Kalau hanya cuma satu segmen di break, ya, yang sudah sederhana ya, yang sudah sederhana di break lagi, yang lebih sederhana lagi, ya boleh sih sebenarnya. Tapi kita juga nge-break itu harus tahu kapasitasnya. Nge-breakdownnya sampai mana nih? Dasarnya. Ya dasarnya mungkin tidak terhingga, tapi pertanyaannya adalah level anak yang akan diajar itu level mana nih? Jadi boleh saja sih level sampai sangat dasar sekali. Padahal misalnya level 1, padahal anak-anak kita yang akan diajar level 7. Ya boleh saja, tapi kan tidak efektif itu. Nah, itu tadi termasuk nanti kelemahan. Itu duanya. Materi yang hari ini yang akan kita bahas hanya ada 2. Nah, dengan menyebutkan itu artinya adalah breakdown. Dan the name and karakteristiknya harus diketahui, yaitu 1 adalah pre-training dan 2 adalah segmenting prinsipal. Di mana pre-training itu adalah si user, si learner harus mengetahui nama-nama yang akan kita pakai atau namanya key concept dan apa karakteristiknya. Apa karakteristik daripada nama tersebut. Nah, itu jelas. Oh, trahea itu adalah tenggorokan maksudnya. Oh, batang tenggorokan atau pangkal tenggorokan yang fungsinya untuk menyaring udara. Oh, lambung itulah paru-paru yang isinya untuk mempertukarkan udara dengan oksigen dengan apa misalnya? Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida misalnya. Oh, kalau begitu saya tahu. Oh, jadi barulah kita bicara apa? Sistem. Baru bicara sistem. Masuk hidung, kemudian ke trakea, kemudian diteruskan ke sana. Kalau sudah tahu semua jenisnya. Kalau itu susah, jadi break lah. Jadi kita bikin menjadi beberapa segmen. Nah, ini kalau segmentasi saya lebih enaknya misalnya itu ke arah mikro ya. Sekarang ada istilahnya micro learning atau micro teaching. Itu ke arah sana. Jadi kalau satu pertemuan itu ada 5 atau mungkin atau 2 lebih ya, 2 lebih indikator yang akan kita capai tujuan pembelajarannya itu, maka apa? Maka setiap satu indikator saya buat video atau micro teachingnya atau micro learningnya. Micro teachingnya atau micro learningnya. Micro teaching kita yang ngajarin, micro learning ya membuat suatu materi ajar untuk satu tujuan itu. Jadi kalau kita punya satu pertemuan itu adalah 5 indikator, ya kita bikin 5 micro teaching atau 5 micro learning. Nah, itu asumsi break ya. Asumsi break. Kenapa seperti itu? Di dalam Di dalam pembelajaran yang baik, maka kalau satu step, apalagi itu adalah chain gitu ya, berantai, jadi materi A itu syarat wajib atau perlu atau harus untuk dipenuhi untuk mencapai yang kedua, yang materi B atau sub materi B. Jadi kalau kita akan berbicara tentang pembagian, maka tidak mungkin kita belajar pembagian kalau kita tidak tahu pengurangan. Kalau kita akan belajar perkalian, maka tidak mungkin kita belajar perkalian kalau tidak tahu penjumlahan. Jadi apa? Jadi langkah pertama kita belajar penjumlahan, langkah step berikutnya kita belajar perkalian misalnya. Atau penambahan kalau di anak SD penambahan di bawah 10 dan penambahan di atas 10 sampai 100, penambahan 100 ke atas misalnya.
Jadi tidak mungkin kita belajarin anak langsung ke 25 ditambah 32 berapa ya? Caranya gimana? Nggak bisa dihitung nih. Tapi kalau 2 tambah 7 berapa ya? Oh ada 2, ini metodenya 2, kemudian misalnya 7. Jadi dihitung bisa dalam 10 jari. Nah, itu jadi berantai. Kalau itu berantai, yang satu harus paham sebelum melanjutkan ke yang lain, maka butuh segmentasi. Dan harus paham satu segmen itu. Kalau tidak pakai itu, masalahnya apa? Masalahnya nanti paham tidak paham, lanjut langsung gitu ya. Simultan ya. Jadi tidak ada jeda, ya langsung aja materi 1, kemudian langsung materi 2, kemudian langsung materi 3, atau materi 1, materi 2, materi 3. Tanpa jeda, tanpa dikontrol, tanpa bisa dikontrol oleh si user, maka apa? Pada saat subtopik pertama tidak dikuasai oleh si siswa atau si learner, maka subtopik kedua itu akan sia-sia. Overload memori. Ngomong apa sih? Itu juga nggak ngerti yang pertama. Nah, jadi gitu. Itu kalau simultan. Tapi kalau di break ini, kalau di break dan kemudian di breaknya itu dikuasai atau dikendalikan oleh siswa, maka dia bisa berhenti dulu untuk memahami segmen 1. Clear segmen 1, next segmen 2. Clear segmen 2, next segmen 3. Atau di Coursera ada ya, atau di Coursera, atau mungkin katanya Sepada Indonesia sekarang itu sudah melakukan gitu. Sudah bisa break atau segmentasi dengan cara apa? Dengan cara menguji. Walaupun tidak dikendalikan oleh learner, tapi dikendalikan oleh teacher, di mana satu segmen, tahulah dia satu segmen sampai segini, kemudian setelah itu dia langsung kerjakan. Jalankan. Berhenti di situ. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, silakan jawab pertanyaan ini berhubungan dengan materi yang tadi. Itu di break di situ. Ya, itu lebih baik lah. Lebih baik daripada tidak ada pemberhentian, tiba-tiba di ujung berhenti karena sudah beres, kemudian kita lihat, kita evaluasi apa yang didapat hari ini. Misalnya. Begitu. Apalagi kalau bisa dikontrol. Kalau video kan bisa dikontrol. Nggak bisa ya ulang lagi. Gitu. Nggak bisa ya ulang lagi. Ya kalau bisa lanjut. Nah kalau tidak bisa dikontrol, karena dikendalikan oleh umum ya, oleh sumber, kemudian kita mengikutin, misalnya seminar dan seterusnya, nah itu nggak bisa. Aduh gimana ya, yang tadi juga nggak ngerti. Nah makanya Pak, makanya ya udah kita sepakat, kita bagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama tentang ini, kemudian kita akan lakukan misalnya evaluasi untuk segmen 1. Kalau lulus langsung ke segmen 2, kalau enggak ulang. Nah, itu berarti sudah mengakomodir tentang managing complexity by breaking the lesson into part, bagian-bagian yang lebih kecil atau bit part. Oke, kita langsung yang pertama tadi sudah dijelaskan. Udah lengkap ya sekarang, alhamdulillah. Udah lengkap, ada 16 orang termasuk saya. Udah lengkap mungkin karena apa ya? Karena yang terakhir itu ya. Karena yang terakhir. Jadi semuanya datang, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pak Alex, Pak Alko ya, Pak Eri juga walaupun nggak kelihatan, Berani, Pak Adit ya, Pak Alif, Pak Sopran, ini tampak muda semua ya. Tampak muda semuanya. Pak Anjar ada, Pak Bayu, Pak Indra, Pak Kiki, Umaya. Mungkin saya nggak cocok ngomong gitu ya. Nggak cocok Pak Bu ya. Nggak cocok, mungkin cukup karena masih di bawah saya gitu.
Ya, mudah-mudahan terima kasih telah hadir semua. Kita sedikit lagi dilanjutkan ke yang berikutnya. Kita masuk ke prinsip yang pertama, itu namanya pre-training. Pre-training atau tadi mengetahui karakter atau nama dari suatu kunci konsep tersebut. Nah, langsung di sini disebutkan bahwa pre-training principle ini relevan sekali pada situasi di mana berusaha memproses esensial material in lesson would overwhelm membanjiri sistem learner cognitive system. Jadi proses esensial material itu banyak sekali gitu ya. Aduh, apa sih jadi kompleks, jadi padat ya kata dia. Kompleks padat, aduh. Jadi saya bingung ini ngomong apa sebenarnya, itu idenya ya. In this situation, improve complex material ya. This is helpful if some of process can be done. Jadi dengan kata itu maka tadi pengetahuan awal itu sebaiknya diungkapkan, kemudian dikelirkan, kemudian baru dijelaskan secara keseluruhan. itu idenya. Jadi the pre-training ini will help user especially for beginner yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Reduce time to learn some knowledge and help them to manage some complex material. Artinya apa? Artinya bahwa pengetahuan awal itu memang penting untuk yang beginner. Sehingga kalau kita ya di dalam pembelajaran sehingga kita melakukan itu setiap kita ngajar. Mungkin Bapak Ibu yang dari pendidikan atau mungkin yang sudah jadi guru pasti setelah absen sebelum masuk materi utama itu namanya apersepsi gitu ya. Betul nggak? Selalu melakukan apersepsi ya. Apa sih apersepsi? Yaitu untuk mengkaitkan materi yang hari ini akan kita utarakan, bahas. Kenapa? Karena materi hari ini nyambung dengan materi sebelumnya. Mbok siapa tahu gitu ya, si anaknya lupa. Istilah-istilahnya lupa. Atau ini materi baru, ada beberapa yang harus diketahui. Siapa itu? Name and characteristic of a key concept. Untuk mempelajari suatu kasus, kayak tadi ya, sistem pernapasan, maka kita harus mengetahui dulu elemen daripada pernapasan itu. Elemen daripada sistem itu. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja motor, tidak mungkin kita bisa ngomong itu kalau busi saja tidak tahu. Di mana busi adanya? Kayak apa kerjanya? Gimana bentuknya? Itu untuk anak SMA guys, misalnya anak SMA. Kalau kita komputer juga sama. Untuk jaringan. Tolong dong ambil krimting. Orang yang di apa krimting itu? Kenapa? Belum tahu. Untuk apa krimting? Kita sedang ngajar apa sih? Nah, itu. Jadi apa? Sebelum kita masuk ke konsep utama, maka hal-hal yang tadi elemen-elemen dari apa yang akan kita ajarkan itu sebaiknya didetailkan, disebutkan dulu, kemudian setelah itu kita tahu, ajarkan, baru kita masuk ke materi selanjutnya. Dengan demikian apa? Nah, kalau awalnya sudah tahu, sekompleks apapun itu akan mudah. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan. Ditambah yang kedua nanti segmenting. Sudah tahu kuncinya. Oh, jadi materi ini isinya cuma 2 tuh. Nah, kan gitu ya. Oh, materi ini buku. Kalau kita lihat buku ya. Kita lihat buku, maka buku itu orang yang cerdas itu tidak baca dari awal. Tapi apa? Tapi langsung lihat daftar isinya. Daftar isi. Atau kalau pengen ketahuan ya lihat deskripsi buku itu. Mau apa sih buku ini isinya sebenarnya gitu.
kemudian baru terdiri dari apa saja sih? Itu ada di daftar isi. Apa itu? Itu namanya pre-training. Oh, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, ngurut ya, udah ngurut. Jadi enak, jadi bacanya enak. Bahkan ada beberapa buku yang dijelaskan bahwa untuk menguasai buku ini, maka tahap pertama baca 1, 2, 3 dulu. Bab 1, bab 2, bab 3. Pahami itu. Baru nanti loncat ke bab 3, bab 4. Setelah bab 3, bab 4, baru kita bisa pilih. Mau bab 5-nya, mau bab 6-nya, mau bab 7-nya. Kenapa? Bab 5, bab 6, bab 7 adalah kasus. Nah, itu tidak disisir dari A sampai Z, tapi kita tahu dan paham gitu ya. Dan paham apa yang akan dilakukan. Kompleks, iya, tapi sudah dilakukan 2 ini ya. Pertama, diketahui dulu ada apa di dalamnya, disebutkan dulu istilah-istilahnya, bahkan di dalam appendix misalnya atau di dalam buku sebelumnya di mana di depan itu ada daftar istilah. Itu apa? Sudah menerapkan pre-training. Daftar istilah. Nah, itu. Apalagi dibagi menjadi subbab atau bab atau chapter. Itu apa artinya? Berarti sudah masuk nanti ke segmentasi kalau begitu. Buku satu komplek, buku satu komplek ya. Buku yang komplek gitu ya. Buku yang komplek itu dipotong menjadi sub tadi. Bahkan diomongin cara kerjanya. Tadi 1, 2, 3 kerjakan dulu, baca dulu. Belum paham, jangan pergi ke yang lain. Ulang lagi. Baru setelah itu 3, 4, 5. Setelah itu baru 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh. Kalau ada 8 chapter misalnya. Itu. Jadi idenya adalah kita harus mengidentifikasikan dulu kata kuncinya, baru kemudian masuk ke main lessonnya. Itu deskripsinya. Ini kata orang ya, ini zaman dulu ya, karena bukunya juga agak lama mungkin, tapi ini relevan. Walaupun ada beberapa kata Meyer ini memang kelemahannya adalah saya tidak melakukan atau belum melakukan penelitian tentang ini secara utuh. Kenapa? Karena bidang ini saya belum lakukan. Bidang tambah ini belum saya lakukan. Kajian ini belum saya lakukan. Kayaknya buku sekarang sudah melakukan itu gitu ya. Kayaknya. Jadi ini maaf, tapi secara prinsipal ya seperti itu. Prinsipalnya tidak bertambah, tidak berkurang, konsepnya sama, tapi kasusnya ini. Kasusnya mungkin berbeda saat ini dan zaman dulu. Ini adalah studi yang mendukung ya. Studi yang mendukung antara terhadap prinsip yang pre-training tadi. Meyer ini juga sama ya, tentang bridge ya, bridge system, di mana short pre-training on the screen, kemudian and could click on the any path, not only saw the picture for how brick work, the learner will see the part of the name and characteristic of bricks. So the learner will receive this pre-training before the multimedia presentation perform. Caranya gimana menggambarnya? Mungkin apa ya? Kalau kita punya sesuatu gitu ya, ini gambar saya nggak bisa gambarnya ini. Misalnya pengereman saja, pengereman ya. Jadi kalau pedal, ini ban, di sini ada ininya, di sini kalau saya ini ya ada tuasnya. Kalau saya tekan ini ke sana, maka nah di sini misalnya ya, di sini ada akan akan tertekan ini. Kemudian akan dilanjutkan ke sana. Nah, kalau lihat gambar ini apa sih gitu ya? Ini sistem breaking system. Kalau tidak dijelaskan, ngomong aja pada saat pedal ditekan maka ini akan itu akhirnya dan seterusnya.
Tapi apa sih suatu nama-nama? Tapi apa dengan menggunakan tadi pre-training ini dijelaskan. Ini itu adalah X. X adalah bla 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 bla. Ini itu adalah Y. Dijelaskan di sini ya. Y itu adalah ini. Ini itu adalah nah gitu ya. Yang konsep-konsep atau key konsepnya itu dijelaskan. Yang satu tidak ada penjelasan ini, langsung saja ngomong narasinya diomongkan. Kalau terjadi suatu pedal rem ditinjak maka dan seterusnya. Tapi yang kedua, sebelum ngomong itu ada gambarnya gitu. Tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang dan seterusnya, ada gambarnya dan ada penjelasannya. Baik itu dalam bentuk misalnya call out gitu ya, call out dari sini ditunjuk, kemudian di keterangannya gitu. Ataupun dengan cara yang lain. Nah, pada saat disetel, ada mungkin dalam video atau mungkin dalam apa, karena kita sudah baca yang ini, maka pada saat menjelaskan sistem secara keseluruhan, istilah-istilah tadi, menurut Mayer, itu katanya orang yang dikasih penjelasan terlebih dahulu, baik itu mungkin menurut caster dan seterusnya, dalam sistem elektronik solving, trouble solving, juga berdasarkan Pollock, Kendall, dan Sweller itu tentang electronic engineering training yang menggunakan pre-training, training yang menggunakan pre-training menunjukkan hasil yang lebih baik. Idenya gitu, menunjukkan hasil yang lebih baik. Siapa? Beginner. Kenapa? Nggak tahu saya ini sebagai beginner. Nggak tahu saya ini sebagai beginner. Tapi kalau yang sudah tahu awalnya, mungkin ini jadi redundan ya. Atau mungkin informasi di kitanya tentang X ini adalah sebenarnya ini yang dipahami gitu. Tiba-tiba ada X yang seperti lain dengan cara yang berbeda. Itu mungkin ada kontradiktif. Tapi akan sangat membantu kalau ini sudah ada pemahaman kita sama dengan itu. Itu mah saya udah tahu, nggak usah dibaca, langsung aja. Jadi tidak cocok juga yang pre-training kalau sudah tertraining, sudah mahir, tertraining, trainer, sudah trainer ya kalau begitu ya. Tertraining itu trained ya, tertraining. Sudah siswanya, pembelajarnya sudah tahu sebelumnya. Kalau itu apa? Itu menambah lama waktu. Kenapa? Karena harus mengajarin dulu hal-hal yang sepele. Tapi kalau beginner sangat membutuhkan. Nah, itu salah satunya. Jadi baik Mayer maupun Kester maupun Pollock itu menurut dia penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajar atau learner yang menggunakan pre-training itu menunjukkan hasil yang baik. Nah, permasalahannya, kritiknya adalah we don't know how best the identify key concept to should be included pre-training. Apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu key konsep yang mana ini. Apa sih kuncinya gitu? Oke, menurut saya ini kritik saya. Menurut saya mungkin bagi pengajar yang tidak berpengalaman, artinya baru, akan mengajarkan sesuatu yang baru untuk mengidentifikasi key konsep itu atau kunci-kunci pembelajaran ini mungkin susah. Mungkin susah. Tapi kalau sudah tahu ternyata konsep ini kan udah berpengalaman ya. Dia udah melakukan penelitian sebenarnya walaupun tidak tersampaikan secara eksplisit. Saya ngasih ini, oh akibatnya gini. Saya gantilah jadi ini, ternyata akibatnya gitu dan seterusnya. Sehingga sudah tahu betul konsep kunci di dalam materinya, maka pada saat mengajar orang yang beginner banget itu ya, maka dia akan kasih ini, kita akan belajar ini ya,
sebelumnya kita akan ngajarin dulu ini sebenarnya ya, itu gitu. Kalau ngajar yang B sudah sedikit paham, maka yang ini enggak terlalu. Tapi kita akan ngajar ini ya, belajar ini ya hari ini, langsung. Yang C bahkan karena dia sudah tertraining dan sudah paham sekali, mungkin oke kita latihan. Bahkan gitu. Oke kita latihan. Kita sudah paham itu, sudah tahu itu. Sekarang ini, nih saya punya kasus. Problem solving. Tidak inquiry. Kenapa? Problem solving? Karena konsepnya udah tahu. Kenapa harus inquiry atau apa namanya pembuktian gitu ya? Karena justru kita akan mencari konsep. Jadi ekspornya eksplorasi konsep, bukan eksplorasi masalah. Misalnya itu kritiknya. Jadi betul bagi ada beberapa orang sih saya nggak paham mana kunci yang tepat gitu. Konsep kunci yang tepat, kunci konsep yang tepat yang mana? Yang pas yang mana dari materi saya ini? Untuk diberikan dahulu. Atau nah ini there may be situation in which learning will be better when key concept are presented in the context. Jadi nggak usah di pre-training, langsung aja dijabarkan di pada satu pembelajaran. Itu kalau kasusnya mungkin kompleksnya cuma segini gitu. Jadi dalam 2 mata jam materi ini definisi-definisi ini langsung aja dijabarkan pada saat 2 jam itu. Diterangkan. Ini apa, enggak gitu juga. Tapi berjalan. Pada saat berjalan seperti ini, ada definisi A, kerjakan. Apa definisi A? Ini loh definisi A. Langsung berikutnya, ke chain berikutnya, ini ada definisi B, terangkan, dan seterusnya. Mungkin ada yang seperti itu. Itu artinya apa? Artinya kompleksitasnya tidak terlalu besar materinya. Sehingga secara pipeline gitu ya. Secara pipeline. Tapi kalau ininya banyak sekali, pre-define-nya, pre-training atau pre-define ya, definisi-definisi yang harus diketahui banyak sekali. Pada saat kita pipeline seperti ini, ya lancar saja, jalan sajalah. Ketemu ini terangkan, ketemu terangkan, itu akan sangat menguras tenaga, bahkan mungkin akan overloading memori si pelajar. Memang betul secara teoritis besar tidak ada suatu obat. Ini kalau ini obat ya, prinsipal pre-training itu adalah obat. Tidak ada suatu obat yang cocok untuk semua jenis penyakit misalnya. Maka apa? Maka sekarang sudah ada dispesifikkan ini cocoknya untuk itu. Ya Pak, untuk konsep material yang kompleks. Yang sederhana, misalnya Pak, bagaimana konsep kita hari ini akan membahas tentang cara mengcopy atau mempaste dari suatu teks ini ya, teks di dalam Word atau dalam apa ke yang lain. Nah itu nggak usah disebutkan. Apa itu cut, apa itu copy, apa itu paste, nggak perlu. Nggak perlu didefinisikan dulu. Langsung saja pertama buka halaman atau dokumen yang ada tulisannya gitu kan. Kemudian sorot, bagaimana cara nyorot, gini loh cara nyorotnya gitu. Kemudian kita pilih copy, dari mana copy itu? Dari menu ini loh, apa itu copy? Artinya akan masukkan ke memori. Kemudian setelah itu pindah ke suatu tempat, paste. Maka akan pindah tuh. Paste lagi boleh. Kenapa? Karena yang itu ada di memori gitu loh. Ada di memori di sana penyimpanan sementara. Gitu atau digambarkan secara langsung ini sumber, ini memori, ini tujuan. Dari sini pindahkan dulu ke sana, dari sini ke tujuan sini boleh, tujuan sini boleh, tujuan situ boleh. Itu namanya apa? Paste. Jadi paste di sini, dari sini ke sini namanya paste, dari sumber ke keyboard, clipboard namanya copy misalnya. Atau kalau mau pindah bukan copy, bukan nyalin namanya cut. Itu nggak perlu kita pre-training tentang itu. Kenapa? Masalahnya sangat mudah.
langsung di sini gitu kan. Ini kasus ini. Tapi kalau yang tadi besar sekali nggak bisa kita ngomong gitu. Assalamualaikum, mohon maaf saya Asep Doni, Ibu Maya dan Pak Asep Indra izin sit in perkuliahannya karena berbarengan dengan rapat evaluasi seleksi P3K guru. Wih, mudah-mudahan diterima ya. Udah diterima atau belum? Jadi panitia Pak Oh, jadi Setindarno, Pak. panitia. Jadi Iya. panitia ya, bukan jadi itu ya. Oh, kebetulan kami Iya, bertugas Pak. sebagai protor. Ya, mudah-mudahan lah bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, itu apa? Itu pre-training. Sebutkan kunci-kunci yang akan dibahas, baru jabarkan. Baru gunakan di pembelajaran. Ini dengan pre-training, maka katanya ya, dari sumber tadi ya, itu lebih baik daripada yang tidak pre-training. Oke. Sampai di situ. Nah, ini sampai di situ. Ini segmen 1 sudah. Yaitu pre-training sudah kita bahas. Mungkin ada pertanyaan. Pak Eri, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Aman ya. Insya Allah aman. Oke. Baik, saya sampelnya cuma satu saja ya. Satu ditanya. Oke, ya wis lah. Mungkin anggapannya yang lain juga sama. Baik, yang kedua. Kalau begitu segmen kedua ini kalau di gini ya, di gini itu boleh pakai gini ya. Tanda gini gitu ya. Next gitu ya. Ini penting. Jadi kalau tidak ngerti ya udah ke sini. Namanya apa? Back misalnya ya. Atau previous ya, bukan back ya. Prep bukan back. Kalau back kembali, prep itu ke sebelumnya. Prep misalnya. Gitu. Jadi kalau kita belum paham, jangan pergi ke segmen selanjutnya. Dan kalau apa? Kalau segmen selanjutnya adalah merupakan rantai daripada segmen sebelumnya. Tapi kalau materinya misah, oh ini segmen 1 tentang X, segmen 2 tentang Y, segmen 3 tentang Z, tapi apa? Tapi itu tidak ada hubungannya. Ini konsep baru, ini konsep baru, ini konsep baru. Nggak ada hubungannya. Ya nggak apa-apa, ini nggak naik-naikan. Kenapa? Nggak bisa di sini, belum tentu nggak bisa di X, di Y. Belum tentu nggak bisa di Z. Tapi apa? Tapi kalau konsep di X akan dibawa ke Y, konsep Y akan dibawa ke Z, maka apa? Belum tahu konsep ini, maka jangan coba-coba masuk ke Y. Kenapa? Mubazir. Kenapa di sini tentang X ada X ditambah lagi di sini. Di sini sudah kompleks. Ini saja nggak ngerti, ditambah lagi kompleksitas yang baru gitu. Kita akan tambah pusing. Nah, kalau gitu butuh ini gitu ya. Jadi segmen atau segmentasi berikutnya. Next, tekan tombol next. Untuk yang kalau sudah paham. Nah, gitu. Klik misalnya. Oke, oh sekarang sudah ini dipakai lagi yang tadi gitu. Dipakai lagi konsep yang tadi. Itu yang segmentasi. Jadi segmentasi di sini adalah breaking down the large segment into smaller segment. Idenya gitu. Keywordnya adalah gitu. Breakdown. Breakdown. Kata kuncinya breakdown. Apa yang di breakdown? Kalau pengen lebih jelas ya, breakdown adalah pemecahan sesuatu yang besar menjadi yang lebih kecil. Tapi sama gitu. Kalau di sini pisang dipecah-pecah ya tetap pisang gitu kan. Pisang kecil. Tidak berubah. Tidak berubah menjadi yang lain. Nah, itu breakdown. Oke, prinsip yang kedua
lanjut saja kalau begitu. Prinsip yang kedua adalah segmenting principle. Tujuannya adalah tadi, kuncinya adalah tadi, break down the large segment into the smaller segment. Deskripsinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah the segmenting of information is breaking everything down into bit-sized segment. That's why complex lesson are break into smaller parts, which are presented one at a time. Ya, jadi dengan konsep ini asumsi saya adalah tadi micro learning. Jadi kalau kita bicara micro learning, ada berapa di sini? Ya, mungkin 5 menit. 5 menit. Dalam konsep 5 menit, apa yang bisa disampaikan dalam 5 menit? Ya nggak mungkin banyak konsep. Tapi apa? Satu konsep, unik konsepnya. Itu artinya Pak, itu sudah sudah smaller Pak, smaller atau mungkin smallest bahkan gitu ya. Part yang paling kecil yang tidak bisa dipecah-pecah lagi, yaitu kita ajarkan satu konsep itu. Micro learning. Pembelajarannya micro teaching instruction-nya. Men-teach-nya. Nah, itu. Sehingga apa? Nah, yang tadi saya sebutkan, lesson breakdown and pitch together is by playing continuous in the frame of the each slide. Slide itu kalau sebagai smaller part itu menjadi paham dulu satu slide baru kemudian lanjut. Apa untungnya dengan melakukan ini? Jadi dikontrol oleh si pembelajar. Jadi saya tidak akan menekan tombol next ini atau continue ya sebelum saya paham tentang ini. Katanya untungnya adalah the first of the which allow the learner to move at their own speed and in information at the speed that work best. Jadi kemampuannya orang berbeda-beda, maka dengan mengontrol itu adanya continue, diatur kekuatannya, kebutuhannya, next-nya oleh si pembelajar. Paham next? Berapa menit? Ada yang 10 menit, ada yang 2 menit. Ya, tergantung dia gitu. Yang kedua adalah it also has a easy to understand method in pitch ya. Dengan masalah sederhana, metode yang akan dilakukan juga mungkin jadi sederhana. Kenapa? Karena ini hanya one pitch saja gitu. Tidak dihubungkan dengan yang lain dulu. Tapi nanti konsepnya akan dipadukan nanti di ujung sana. Anda telah ini ya tadi, telah itu ya. Baru sekarang kita bicarakan bagaimana mengintegrasikannya. Nah, itu dengan membreakdown dan dikontrol oleh si user sebagai pembelajar dengan next atau prep itu secara bebas ya, mandiri, tergantung kemampuan pelajarnya, itu katanya memiliki 2 keuntungan. Metode belajar jadi mudah kalau karena sederhana materinya, atau dia akan pergi kalau sudah tahu, sudah paham sebelumnya. Ya, ini berdasarkan Clark dan Mayer, the rationalisasi of for using segmented is that is allow the learner engage essential processing without overload the learner cognitive system. Ini keuntungannya atau secara rasionalnya adalah ya kita mempelajari yang mudah itu akan lebih engage ya. Lebih mendalamin, merasakan gitu. Daripada yang masalah yang kompleks. Dengan demikian, maka apa? Akan mengurangi overload memori. Overload cognitive system si pembelajar tadi. Oke, jadi ini sama ya.
Jadi study that support a segmenting principle. Meyer nomor 3, in this study, the learner view the lesson on electric motor walking in the animation and the was continue. The learner view the same set up but the time is segmentation person. Jadi ini secara continuous, yang lain dipotong-potong. Pertama ini dulu, kedua ini gitu ya. Yang tadi langsung. With the material being identical, jadi sama dua materinya, yang satu tanpa jeda, yang satu di segmen-segmen gitu. To another one another, the only different being the segmented lesson had continue button. The student perform better after having learned from segmented lesson. Ini yang support ya. Dengan adanya tombol tadi, button continue, kalau sudah selesai continue, kalau belum paham ya diam saja gitu. Itu katanya lebih berhasil daripada yang tidak pakai itu. Sama ya. Meyer Matias juga 2002 ini menggunakan animasi segmenting but in the different capacity. Tapi dalam kapasiti yang berbeda. To ensure of prior knowledge for future use. Nah, jadi yang tadi ya, ini pre-segmen digunakan juga. The study was to give background information, specification, and brick system. Yang tadi ya, tentang brick system. The study had labeling picture the system. Ini untuk yang pre-printing. Jadi sistem tadi dilabel-label. Ini namanya apa gitu ya. Where you would click on the front part. Jadi kalau pengen tahu istilahnya ya jangan tinggal diklik saja. A short summary was read. Maka kalau diklik sesuatu itu jadi kayak call out lah gitu. Atau mungkin komen di sini komen. Kalau klik ini maka akan keluar hasilnya, detailnya di sini. Student who use the narrated segmented training did better on their perform test than those who did not. Ya sama ya kasusnya. Ini juga sama. Sar and Zimmerman 2007 menggunakan comparison of learning between a continuous animation and an animation with include control pause on the screen. Jadi animasi itu di pause dulu. Ini apa sih, dipahamin dulu gitu ya. What experimental group prove to have no different learning. Nah, tapi ini ternyata ada dua itu tidak menghasilkan perbedaan dalam belajar. Tapi apa? Nah, di sini ada sesuatu yang mungkin however the study conclude that not many people pause the animation which negated the purpose the study. Ada beberapa yang harusnya satu kelompok, ini ada dua kelompok nih, ada dua kelompok. Kelompok satu itu adalah yang continuous, ini jalankan terus animasinya, baca sampai habis videonya. Yang kedua harusnya ini pause di sini ya, pause di sini ya, pause di sini ya. Ini juga enggak, ada yang nge-pause, ada yang langsung gitu ya. Kelupaan mungkin saking itunya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kan kalau gitu tidak ada perbedaan dong. Ini langsung, ini juga langsung. Dari misalnya 20 orang langsung, ini ada yang 15-nya langsung gitu. Itu artinya apa? Dua ini tidak terlalu berbeda cara belajarnya. Kenapa? Karena hanya 5 saja yang menggunakan pause. Nah, gitu. Itu kenapa kata ini tidak ada kok bedanya antara yang disegmentasi dengan yang tidak. Hasilnya mirip-mirip lah. Ternyata setelah diselidiki, oh iya dia itu gini ceritanya. Ada yang nakal ya, enggak pause langsung saja. Pas ditanya di akhir nggak bisa. itu kadang bermasalah juga ya. Kita suka ngeyel, pas ditanya baru nggak bisa, baru bingung. Itu contoh untuk yang ini, misalnya the best on photo beside ya. There is a 4 segment process for tricking a hammer. Ini sebenarnya nggak perlu disegmen juga kalau ini. Kenapa? Terlalu sederhana untuk memalu itu ya. Memaku pakai palu.
Tapi kalau di segmen ini misalnya kasusnya besar gitu ya, kasus besar, maka apa? Ini segmen 1, pertama angkat palu ke belakang. Kedua, ini segmen 2, misalnya apa ya? You begin the motion, bring hammer down. Naik, turunkan, keep your elbow in. Pakai gini ya. Yang ketiga, maka apa? You continue this motion. Langsung turunkan sampai akhirnya keempat, strike hammer head first into the nail. Gitu. Kenapa? Mungkin kalau anak kecil yang tengahnya ini yang kenanya, atau mungkin nggak kena nailnya dan seterusnya. Nah, itu ini prosedural sebenarnya. Kenapa? Ini kasus saja. Dari sini tidak mungkin gini kalau tidak gini. Tidak mungkin sampai sini kalau ini. Tidak mungkin langsung jetruk kalau tiba-tiba dari sini ceruk gitu. Itu nggak kena gitu. Bukan nggak kena, nggak masuk, nggak nancep pakunya. Harus dari atas, jadi ada start dulu gitu. Itu hari ini yang ingin saya sampaikan dari 2 materi tadi. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Jadi Pak Asep, Pak siapa lagi tadi? Pak Indra gitu ya. Itu satu sekolah itu Pak Asep, Pak Indra teh? Sama Bu. Iya, sama Bu Maya, Pak. Bu Maya. Satu sekolahan. Di mana itu? SMK apa? Di Cianjur aja pokoknya, Oh, Pak. Cianjur. SMK Di Talaga, Pak. Cianjur. Mana, Bu? Majalengka. Cianjur. SMK Talaga, Pak, di Majalengka. Oh, Talaga. Iya. Pernah lewat saya sana. Ya, mampir, Pak. Iya. Kalau mudik saya kalau macet ke sana lewatnya, Bu. Iya. Baik, silakan kalau kita ada diskusikan. Kalau nggak ada cukup, walaupun baru 5:30. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir setelah materinya. Mungkin UASnya adalah UASnya tugas dari Bu Prof. Faizah untuk mempresentasikan. Nanti beliau akan menilai dengan instrumen yang beliau punya. Kemudian nanti diserahkan ke saya, itu akan mengambil 30% penilaian. 30%. Ya, Pak, 30. Ya, 30%. Ya, kalau nilainya 100 semua, ya ke saya lapornya 30. Oh, 30 dari UAS gitu ya. 30 dari yang UTS, 60, 40-nya apa ya? Nah, mungkin dari yang lainnya. Begitu. Silahkan kalau ada yang perlu diskusikan. Pak Kiki nggak ngomong-ngomong nih Pak Kiki. Nah, nggak ada tuh. Nggak tahu di mana. Kalau tidak bergambar geraknya. Ada juga katanya sekarang bagaimana ya? Ini nggak tahu Indonesia, nggak tahu memang canggih, nggak tahu memang kreatif, nggak tahu inovatif. Kan foto saja itu kelihatan bahwa itu foto gitu. Nah, sekarang ada gambar foto animasi, jadi kelihatan gerak-gerak gambarnya, padahal dia nggak ada gitu. Jadi seakan-akan orang itu. Nah, semakin canggih lah itu. Ya kalau berlama-lama aja akan terus berkembang itu, akan terus berkembang. Ini orang yang di sana di dalam atau orang yang ini foto atau orang ya sebenarnya itu nggak ketahuan suatu saat. Ya makanya mudah-mudahan tidak terlalu lama, jadi langsung di kelas. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pasti banyak kekurangan. Mudah-mudahan dan kekurangan itu menjadi pemicu Bapak Ibu untuk mengeksplor lebih lanjut apa yang telah kita diskusikan 1 semester ini. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Makasih, terima Pak. kasih ya. Terima kasih Pak Marsim.